Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 3 anak-anak, hal yang baik bagi tubuh. Nanti materi C menggali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Kegiatan 10 mengidentifikasi struktur teks prosedur. Materi ini ada di halaman 89 sampai dengan 91. Baik, Ibu langsung membahas. Kegiatan 10 anak-anak mengidentifikasi struktur teks prosedur. Pembelajaran membaca agar dapat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Yang ke-1, pendahuluan untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Kedua, informasi peralatan dan bahan. Ketiga, langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Yang keempat, dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Setelah menyimak teks membuat sorbet buah gampang dan enak, kalian dapat membaca ulang skrip tersebut. Sudahkah skrip tersebut memiliki ciri teks prosedur yang baik? Berikan tanda centang pada tabel ini ya. Anak-anak bisa kembali membaca teksnya. Ibu akan membahas tabel 3.7 mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang ke-1, pendahuluan yang memberikan informasi tentang manfaat dan kemudahan kegiatan yang akan dijelaskan. Ini sudah baik anak-anak. Yang kedua, informasi alat dan bahan dalam ukuran yang jelas juga sudah baik. Langkah-langkah kegiatan dengan kata keterangan untuk membuat langkah-langkah mudah diikuti juga sudah baik anak-anak. Keempat, penggunaan kalimat pelesapan dengan baik dan benar, ini sudah. Dan penggunaan kalimat inversi yang baik dan benar juga sudah. Ke soal ke-1 anak-anak, tulislah kalimat ajakan pada bagian pembuka dan penutup yang meyakinkan pembaca bahwa A membuat sorbet buah itu baik dan sehat. Baik, pada bagian pembuka anak-anak, di sini ada kalimat, "Nah, hari ini aku mau mengajak kalian membuat kudapan manis segar yang namanya sorbet buah." Sorbet buah ini sekilas mirip dengan es krim, namun pastinya makanan yang satu ini lebih segar dan menyehatkan karena dibuat dari buah asli. Di sini sudah ada kalimat ajakan anak-anak. Selanjutnya pada bagian penutup di sini juga ada kalimat ajakan bahwa membuat sorbet buah itu mudah dilakukan. Ini kalimatnya. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan? Rasanya? Jangan ditanya. Manis dan segar. Ayo kalian coba di rumah ya. Ke soal kedua anak-anak. Pada langkah-langkah kegiatan terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kata keterangan. Teks prosedur umumnya menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Tandailah, baik ini di garis bawahi atau beri lingkaran pada kata keterangan dalam kalimat berikut ini. Tuliskan pula keterangan yang dimaksud dalam setiap kalimat. Baik, Ibu mulai dari soal A di sini, cuci buah sampai bersih. Sampai bersih ini merupakan kata keterangan, ini keterangan cara anak-anak. Ibu tulis di sini. Keterangan cara. Nanti anak-anak bisa menulis di bawahnya. Untuk soal B, campur dan hancurkan semua bahan sampai halus dengan blender atau mesin penghancur. Baik, di sini sampai halus. Ini keterangan cara. Ini. Selanjutnya dengan blender atau mesin penghancur. Ini keterangan alat anak-anak. Soal C, aduk campuran hingga rata. Hingga rata ini kata keterangan cara. Ibu tulis di sini keterangan cara. Selanjutnya yang keempat, simpanlah dalam freezer minimal selama 1 jam. Ini 1 jam. Ini
keterangan jumlah anak-anak, jumlah waktunya 1 jam. Lanjut ke kegiatan 11 anak-anak, mengenali adverbia dalam teks prosedur. Kupas teori, kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contoh 1, kata keterangan cara. Contoh kalimatnya, cucilah buah sampai bersih. Ini keterangan cara. Yang B, tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata. Ini juga keterangan cara anak-anak, hingga hancur dan tercampur rata. Ke contoh kedua, kata keterangan alat. Untuk kalimat A, hancurkan semua bahan dengan blender atau mesin penghancur. Ini keterangan alat. Selanjutnya yang B, masukkan sorber ke dalam wadah tertutup. Ini juga keterangan alat. Ke contoh ketiga, ada kata keterangan tujuan anak-anak, biasanya menggunakan kata untuk, supaya, atau agar. Contoh yang A, kalimatnya masukkan ke dalam lemari pendingin agar beku. Yang B, ingatlah untuk selalu melakukan peregangan. Ini Bu garis bawah untuk kata keterangannya, agar tubuh kalian ringan, tidak kaku, dan lentur. Teks prosedur juga lazim menggunakan kata keterangan jumlah untuk membuat langkah-langkah jelas dan mudah diikuti. Ini contoh kalimatnya, sisihkan buah cincang sebanyak 1 mangkuk. 1 mangkuk ini keterangan jumlah. Kalimat B, bekukan di mesin pendingin minimal selama 1 jam. 1 jam ini juga keterangan jumlah anak-anak, jumlah waktunya. Yang C, ulangi cara yang sama 2 kali. 2 kali juga keterangan jumlah. Kalian telah mempelajari beberapa jenis kata keterangan. Sekarang lengkapi kalimat rumpang pada resep membuat es kelapa jeruk ini dengan kata keterangan yang tepat menurut kalian. Baik anak-anak, di sini sudah ada resep untuk membuat es kelapa jeruk. Resep ini masih rumpang, kita akan mengisi dengan kata keterangan pada titik-titik di sini. Es kelapa jeruk, bahannya 1 buah kelapa muda segar, 2 buah jeruk nipis atau jeruk peras, gula pasir secukupnya anak-anak. Secukupnya, boleh secukupnya, boleh 2 sendok teh. Es batu sesuai selera. Sesuai selera boleh, secukupnya juga boleh. Cara membuatnya, langkah ke-1, belah kelapa lalu ambil air serta daging buahnya. 2, cucilah jeruk nipis hingga bersih. Hingga bersih, beri tanda koma, belah 2 melintang lalu peras airnya, sisihkan. Langkah ketiga, ambil wadah lalu tuangi dengan air kelapa muda. Langkah keempat, tambahkan gula pasir, ini koma, lalu di belakang kata lalu tidak perlu ada tanda koma, aduk hingga larut. Aduk hingga larut gula pasirnya. Langkah kelima, masukkan air perasan jeruk nipis lalu aduk secara merata. Ini. Langkah keenam, ambil gelas saji lalu isi dengan daging buah kelapa muda dan beri es batu. Langkah ketujuh, tuangi dengan air kelapa yang sudah dicampur dengan air perasan jeruk nipis dan siap disajikan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.